Shalom saudara-saudari, puji Tuhan. Kali ini saya akan berbagi mengenai suatu perbuatan yang baik. Dalam Markus 14 ayat 3-9 di sana membahas mengenai Yesus diurapi. Saudara-saudari, dalam kisah ini Tuhan Yesus mengatakan, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia, saudara-saudari. Dengan demikian, jelaslah bahwa setiap pemberitaan Injil di mana dan kapan haruslah kisah ini dibubuhkan. Kalau tidak, maka dalam pandangan Tuhan hal ini sangatlah kurang, saudara-saudari. Saudara-saudari, apakah arti terpenting dalam kisah ini? Untuk memahaminya, baiklah kita membaca dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15 yang mengatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Jadi, kisah ini hanya memimpin orang untuk melakukan satu hal, menguduskan Kristus, saudara-saudari. Karena itu Tuhan berkata, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia, saudara-saudari. Tak lain hanya hendak mengabarkan kepada kita agar setiap pemberitaan Injil bisa berbuah ini, yaitu menguduskan Kristus serta menjunjungnya sebagai Tuhan, saudara-saudari. Mengurapi juga berarti menguduskan. Kristus adalah Mesias yang artinya sang terurap. Terhadap Kristus sang terurap, kita harus dalam hati menguduskannya dengan minyak urapan, mengurapi dia, mengakui dia adalah Tuhan, serta meletakkan segala sesuatu kepadanya, saudara-saudari. Tepatlah seperti kata-kata seorang tua kepada seorang pemuda di saat mereka berpisah. Aku sangat mengharapkan kamu bisa menjadi kekasih Tuhan. Taat kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan adalah tanpa batas. Mustahil akan keterlaluan, saudara-saudari. Tuhan berkenan kalau kita mengasihinya tanpa menghiraukan apapun, mengasihinya tanpa beralasan, mengasihinya dengan segala kemesraan, saudara-saudari. Ia menghendaki setiap pemberitaan Injil dapat menghasilkan buah-buah Injil, saudara, yaitu banyak orang yang mengetahui bahwa ia telah mati, karena itu mau mengasihinya, melayaninya, dan taat kepadanya dengan mutlak, sampai-sampai orang lain akan menganggapnya keterlaluan, saudara-saudari. Saudara-saudari, kita lihat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-7. Ini kita melihat bahwa Tuhan menjadi mustika di dalam orang-orang yang sudah percaya kepadanya. Petrus tahu hal ini, sehingga ketika ia menulis dalam suratnya tentang darah, iman, batu, perjanjian, dan sebagainya, semuanya diikuti dengan kata-kata yang berarti, dengan kata indah atau berharga. Berapa banyak persembahan kita kepada Tuhan menyatakan sampai di mana penghargaan kita kepada Dia. Saudara-saudari, saat kita mempersembahkan kepada Tuhan, jangan ditunda-tunda. Mungkin akan terlambat. Ingin mengurapi Tuhan setelah Tuhan bangkit, sudahlah terlambat. Demikian pula mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan sebulat hati kita sesudah kita dibangkitkan kelak. Itu pun sudah terlambat, saudara-saudari. Karena pada masa kebangkitan, walaupun kita melihat laksaan dunia, sesudah tentu dengan rela kita akan tinggalkan semua demi mengasihi Tuhan. Saudara-saudari, tetapi Tuhan menghendaki agar pada masa kini kita bisa dengan mutlak mempersembahkan persembahan kita kepadanya. Saudara-saudari, saat ini adalah waktu bagi kita untuk mengasihi Tuhan. Semoga Tuhan merahmati kita dengan mutlak mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dan taat kepadanya. Amin, saudara-saudari. Tuhan Yesus